Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati Syahila dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Macam-macam hak terdapat 6. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak tentang kehidupan pribadi seseorang. Contohnya hak untuk beropini. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak tentang kehidupan politik. Contohnya adalah hak untuk mengikut sertai acara pemerintahan. Yang ketiga ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum. Contohnya adalah hak layanan dan hak perlindungan hukum. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian. Contohnya adalah hak jual beli. Yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak kesamaan pembelaan dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak pembelaan pengadilan. Yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan tentang kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak pemilihan edukasi dan hak keberlangsungan kebudayaan. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dinyatakan jika seseorang melakukan pelanggaran HAM dikarenakan diri sendiri, dikarenakan kurangnya pengedukasian tentang norma dan sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal dinyatakan jika seseorang melakukan pelanggaran HAM dikarenakan lingkungan atau orang lain. Dikarenakan habit dari orang lain yang terjadi di lingkungan mereka dan terjadinya kesenjangan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus pelecehan seksual oleh Ibrahim Malik. Latar belakang dari adanya kasus ini adalah seorang mahasiswa speak up tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku di akun media sosialnya, yang berisi tentang apa saja yang dilakukan pelaku terhadap korban dan akhirnya pun korban membawa kasus ini ke ranah hukum. Ketika speak up yang dilakukan oleh korban di media sosial sudah tersebar, mulai pun korban yang lain melaporkan kasus pelecehan tersebut dan telah terverifikasi bahwa ada 30 perempuan yang telah dilecehkan oleh Ibrahim Malik. Modus yang dilakukan IM atau pelaku bisa dikatakan sama semua, yaitu berkenalan di suatu acara dan lanjut mengobrol secara pribadi di chat. Dan dari saat itu pun, pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal. Pelaku juga dinyatakan melakukan pelecehan seksual secara fisik terhadap para korban. Para korban ada yang mengaku bahwa pelecehan yang dilakukan sudah terjadi pada bertahun-tahun yang lalu. Tetapi korban tidak ingin melaporkan kasus ini karena takut tidak ada yang percaya bahwa Ibrahim Malik telah melakukan pelecehan seksual, karena semua orang tahu bahwa IM adalah mahasiswa yang berprestasi. Hak yang sudah dilanggar oleh Ibrahim Malik, yang pertama ada hak asasi hukum, dikarenakan melanggar pasal-pasal tentang kekerasan fisik atau seksual. Contohnya pasal 351. Yang kedua ada hak asasi pribadi. Ibrahim Malik telah melanggar kemauan atau keputusan hak orang tersebut. Hikmah dari kasus ini adalah tidak semua orang yang cerdas dan mempunyai banyak prestasi dalam pendidikan mempunyai akhlak yang cerdas. Upaya mencegah agar kasus ini tidak terulang lagi adalah memperbanyak pengedukasian tentang HAM kepada siapapun dan terutama untuk generasi berikutnya.
dan pengedukasian tentang norma-norma. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.